Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Ibu senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali, walaupun hanya melalui aplikasi Zoom ini. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang berkenan untuk memimpin doa kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Safina. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Safina karena sudah memimpin kita doa pada hari ini. Teman-teman, untuk lebih akrab lagi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih? Saya, Bu. Oke, Bu. Silakan Mbak Putri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lusitania Putri Sengga, biasa dipanggil Putri. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Musyarofa, biasanya dipanggil Dewi. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Safinatul Ilmiyah, biasa dipanggil Safina. Terima kasih. Oke, yang terakhir nih Mbak Deborah, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ati Deborah Kristanti, biasa dipanggil Deborah. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman semua. Jadi sekarang giliran Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Lupiana Serintiana Papa, biasa dipanggil Enti. Kayaknya teman-teman kurang semangat nih. Bagaimana kalau kita melakukan suatu permainan? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, atau mungkin dari teman-teman ada yang tahu permainan apa nih yang cocok untuk kita kali ini? Enggak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Baiklah kalau begitu. Sekarang dengarkan arahan dari Ibu ya. Jika Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali ya. Kemudian jika Ibu bilang selamat siang, kalian tepuknya 2 kali. Dan jika Ibu bilang selamat malam, kalian tepuk 3 kali ya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Langsung saja kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat malam. Kemudian selamat siang. Selamat pagi. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya. Bagaimana teman-teman setelah melakukan permainan ini? Apakah kalian sudah merasa semangat atau bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, kira-kira apa tujuan dari permainan tadi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Putri. Tujuannya untuk melatih konsentrasi, Bu. Oke, yang lainnya Mbak Dewi boleh? Iya, saya, Bu. Untuk menghilangkan rasa jenuh, Bu, pastinya. Oke, yang lainnya? Saya, Bu. Mungkin tujuannya untuk lebih semangat. Oke. Dari Mbak Safina ada mungkin? Sama, Bu. Menurut saya untuk melatih konsentrasi agar tetap semangat, Bu. Oke, baik. Jadi yang dikatakan teman-teman tadi semuanya benar ya. Tujuan permainan tadi itu untuk melatih konsentrasi kalian agar tetap kompak dan semangat ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebelumnya teman-teman sudah tahu untuk apa kita melakukan pertemuan ini.
Kurang tahu, Bu. Untuk melakukan konseling kelompok, Bu. Oke, yang lainnya? Iya betul Bu, untuk melakukan konseling kelompok. Oke, iya betul sekali yang dikatakan Mbak Dewi sama Mbak Kulia. Jadi kita lakukan pertemuan ini untuk melakukan konseling kelompok ya. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu konseling kelompok? Saya Bu, Oke, silakan Mbak Putri. menurut saya konseling kelompok itu merupakan kegiatan konseling yang dilakukan secara kelompok Bu. Oke, mungkin dari yang teman-teman lain? Kalau dari saya sama, Bu. Menurut saya juga begitu, Bu, seperti Mbak Putri. Oke, betul sekali yang dikatakan Mbak Putri sama Mbak Dewi ya. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit terkait apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu merupakan kegiatan konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahannya. Jadi dalam konseling kelompok itu semua peserta terlibat aktif dalam kelompok. Artinya dalam konseling kelompok itu kalian bisa saling bertukar pendapat kalian dengan anggota kelompok lainnya. Jadi di sini kalian juga harus saling bekerja sama ya dengan anggota lainnya. Kemudian untuk tujuannya adalah untuk membahas secara bersama-sama mengenai topik permasalahan yang telah disepakati bersama dan juga mencari solusinya secara bersama-sama. Seperti itu ya teman-teman. Apakah kalian sudah bisa paham mengenai konseling kelompok itu sendiri? Baik, sudah paham, Bu. Oke, kemudian di dalam konseling kelompok itu terdiri dari beberapa asas. Salah satunya yang paling penting itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini di mana semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan konseling kelompok kita hari ini tidak akan diketahui oleh orang lain maupun orang terdekat kita. Artinya semua informasi dari konseling kelompok ini hanya kita saja yang tahu. Jadi kalian semua tidak usah khawatir ya apabila melakukan konseling kelompok ini. Seperti itu ya anak-anak. Iya Iya, Bu. Selanjutnya kita menentukan sifat kelompok dulu ya. Jadi dalam konseling kelompok itu ada 2 sifat kelompok, yaitu sifat kelompok tertutup dan sifat kelompok terbuka. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu sifat kelompok terbuka dan tertutup? Belum tahu, Bu. Belum tahu Bu. Oke, baiklah. Jika kalian belum tahu, jadi sifat kelompok terbuka itu di mana pada saat kita sedang melakukan proses konseling, anggota lain boleh bergabung walaupun proses konseling sedang berlangsung. Kemudian untuk sifat kelompok tertutup itu berarti selama proses konseling berlangsung, anggota yang lain tidak dapat bergabung lagi karena bersifat tertutup dan anggotanya tetap. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman kira-kira mau menggunakan sifat kelompok apa nih? Kalau menurut saya sifat kelompok tertutup saja, Bu. Boleh? Iya, Yang lainnya? Bu. Iya, Bu. Kelompok Iya, Bu. tertutup saja. Sifat kelompok tertutup saja. Oke, baiklah kalau begitu. Kita menggunakan kelompok tertutup saja ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Baik. Bu. Kemudian untuk batasan waktu selama kegiatan konseling kelompok ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Ibu harap kalian dapat berpartisipasi dengan aktif ya dalam konseling kelompok ini. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Baik, Iya. Bu. Setuju, Bu. Oke, sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita sepakati dulu aturan dalam melakukan konseling kelompok ini. Apakah ada yang berpendapat mengenai kesepakatan kita ini? Saya, Bu. Oke, boleh. Silakan Mbak Deborah. Kalau dari saya, jika ada teman-teman yang bertanya atau berpendapat, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, betul sekali Deborah. Mungkin dari teman-teman yang lain? Tidak boleh bermain HP, Bu. Baik. Yang lainnya gimana? Mendengarkan teman yang sedang berbicara Bu. Oke. Saling menjaga suasana, Bu, agar lebih tenang. Oke, betul sekali ya teman-teman. Jadi kesepakatan kita yang pertama adalah
mengangkat tangan terlebih dahulu apabila ingin bertanya atau berpendapat. Kemudian tidak boleh bermain HP, mendengarkan teman yang sedang berbicara, dan saling menjaga suasana agar lebih tenang. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Setuju, Bu. Iya, Bu, setuju. Oke, karena aturan sudah disepakati, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan seni kelompok ini? Mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Safina. Jadi begini, Bu. Apakah dengan waktu yang sudah ditentukan tadi cukup untuk membahas semua masalah dari masing-masing anggota? Atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, jadi begini Mbak Safina. Dalam satu pertemuan kita akan membahas satu masalah terlebih dahulu yang kiranya paling menonjol dan harus segera diselesaikan. Kemudian kita akan sepakat tentang masalah yang akan dibahas. Kalau sudah selesai, akan dilanjutkan ke masalah yang lain. Bagaimana Mbak Safina dan teman-teman? Iya, Baik, Bu. baik, Bu. Iya, baik, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Dewi. Kira-kira dalam melakukan pertemuan ini berapa kali, Bu, dalam seminggu? Oh iya teman-teman, jadi dalam seminggu itu kita akan melakukan 2 kali pertemuan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sepertinya sudah tidak ada yang tanyakan lagi, Bu. Terima kasih. Tidak ditanyakan lagi. Oke, baiklah. Jika sudah tidak ada lagi, kita mulai saja proses konseling kelompok kita hari ini. Silakan mulai dari siapa dulu nih? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Dora. Jadi permasalahan yang saya alami itu, sekarang saya tuh merasa malas untuk belajar karena terlalu banyak materinya. Oh, jadi Mbak Deborah merasa malas untuk belajar karena terlalu banyak materi ya? Seperti itu ya Mbak Deborah? Iya. Oke, selanjutnya. Siapa nih Mbak Putri? Silakan. Baik, Bu. Jadi permasalahan yang saya alami yaitu saya juga merasa malas untuk belajar karena membuat saya merasa jenuh, Bu. Oh, jadi Mbak Putri merasa malas belajar karena Mbak Putri merasa jenuh ya? Iya, Bu, betul sekali. Oke, selanjutnya. Mbak Dewi, silakan. Baik, Bu. Jadi permasalahan yang saya alami yaitu saya merasa malas untuk belajar karena terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Mbak Dewi itu merasa malas untuk belajar dikarenakan terlalu banyak mengerjakan pekerjaan rumah ya? Iya, betul, Bu. Oke. Selanjutnya yang terakhir nih Mbak Sabina, silakan. Baik, Bu. Jadi permasalahan yang saya alami yaitu saya juga merasa malas untuk belajar karena saya lebih senang untuk bermain HP, gitu, Bu. Oh, jadi permasalahan yang Mbak Safina alami ini itu Mbak Safina merasa malas untuk belajar dikarenakan Mbak Safina lebih senang untuk bermain HP ya? Iya, seperti itu, Bu. Oke. Baiklah, jika kalian sudah menceritakan masalahnya masing-masing, tapi sebelumnya kita tidak bisa menuntaskan semua permasalahan yang teman-teman alami. Dari permasalahan yang sudah teman-teman ceritakan tadi, mari kita sepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan siapa dulu nih yang akan kita bahas? Menurut saya permasalahannya Mbak Dewi, Bu, karena permasalahannya Mbak Dewi itu sangat bertentangan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitasnya, Bu. Oke. Iya, Bu. Saya juga sangat setuju dengan Mbak Putri. Saya juga setuju, Bu, dengan Mbak Putri. Masalahnya Mbak Dewi terlebih dahulu yang akan kita bahas. Oke, baiklah kalau begitu. Jika teman-teman sepakat membahas terlebih dahulu masalahnya Mbak Dewi. Lalu, apakah Mbak Dewi bersedia apabila permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, baiklah. Sebelum melanjutkan, Ibu akan menjelaskan sedikit sebelum menyelesaikan permasalahan. Untuk teman-teman yang lain bisa menyimak dan mengutarakan pendapat maupun pertanyaannya.
Jadi Ibu harap kalian semua berperan aktif ya. Baiklah kalau begitu, sebelumnya Ibu minta Mbak Dewi menceritakan kembali permasalahan yang dialami secara detail. Silakan Mbak Dewi. Baik Bu, jadi begini Bu, saya itu merasa malas untuk belajar karena terlalu banyak mengerjakan pekerjaan rumah. Apabila saya terlalu capek, mungkin saya langsung ketiduran dan membuat saya menjadi malas untuk belajar, apalagi untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Karena saya merasa tenaga saya sudah cukup banyak dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mbak Dewi sudah menceritakan masalahnya secara detail. Jadi sekarang teman-teman anggota yang lain boleh memberikan tanggapan, bisa seperti saran maupun pertanyaan. Silakan mulai dari siapa dulu nih? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Safina. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dewi, apakah Mbak Dewi tidak membagi waktu antara belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah? Terima kasih. Iya, Mbak Sabina. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk membagi waktu. Ya, mungkin terlalu capek, akhirnya lama-kelamaan saya mengabaikan waktu yang sudah saya bagi, kurang lebih seperti itu, Mbak Safina. Saya setuju dengan Mbak Safina, karena saya juga sering melakukan pekerjaan rumah. Tetapi saya juga bisa membagi waktu, juga ada saatnya untuk belajar dan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, terima kasih Safina Deborah. Sebelumnya Ibu juga ingin bertanya kepada Mbak Dewi, kira-kira sejak kapan Mbak Dewi merasa malas untuk belajar? Apakah sudah lama atau semenjak duduk di bangku kuliah? Saya merasa sejak duduk di bangku kuliah, Bu. Dikarenakan saya itu tinggal sendiri dengan oma saya, jadi tidak ada yang bantu dan mau tidak mau saya harus mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu oma saya, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Mbak Dewi. Kemudian apa yang Mbak Dewi inginkan dari permasalahan yang Mbak Dewi alami ini? Tentunya saya ingin lebih semangat lagi, Bu, untuk belajar walaupun banyak pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan. Oke, lalu apakah Mbak Dewi sudah melakukan upaya untuk meningkatkan semangat belajarnya? Mungkin yang sudah saya lakukan, saya membuat jadwal atau membagi waktu antara belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ataupun saya mengutamakan dulu mana yang lebih utama dan lebih penting untuk saya kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Oke, baiklah kalau begitu Mbak Dewi. Lalu, apakah Mbak Dewi sudah melakukan hal tersebut dengan maksimal? Sudah, Bu, namun belum sepenuh hasilnya, Bu. Oke, jadi Mbak Dewi berpikir Mbak Dewi bisa melakukannya, tetapi belum sepenuhnya karena masih berusaha ya untuk melakukannya. Ya, betul, Bu, seperti itu. Kemudian, apakah usaha yang dilakukan Mbak Dewi ini sebelumnya sudah membuahkan hasil yang maksimal? Belum sih, Bu, karena saya masih gagal untuk melakukannya. Apalagi kalau sudah terlalu capek, akhirnya ketiduran dan lupa untuk belajar maupun mengerjakan tugas, Bu. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin mengajukan pendapat. Bagaimana Mbak Dewi dapat meningkatkan semangatnya untuk belajar kalau Mbak Dewi saja belum maksimal untuk mengurangi rasa malas belajarnya? Benar juga yang dikatakan Mbak Putri. Tetapi saya merasa kalau sudah terlalu capek ya mungkin saya harus beristirahat sejenak sehingga membuat saya ketiduran dan malas untuk belajar. Gitu, Mbak. Kalau menurut saya, Mbak Dewi harus terbiasa untuk bisa membagi waktu antara belajar dan bekerja, sehingga Mbak Dewi juga bisa mencapai segala usaha yang dilakukan. Iya, benar juga yang dikatakan sama Mbak Putri dan Mbak Deborah. Seharusnya Mbak Dewi lebih semangat untuk belajar karena semangat itu sangat penting untuk pendidikan Mbak Dewi. Oke, bagus sekali dari pendapat teman-teman. Teman-teman, sekarang Mbak Dewi sudah menyadari bahwa usaha yang dilakukan oleh Mbak Dewi ini belum maksimal. Lalu,
Sekarang bagaimana dengan planning Mbak Dewi ke depannya untuk bisa semangat lagi dalam belajar? Ya, jadi saya akan membagi waktu antara belajar dan bekerja dan membuat schedule untuk jadwal aktivitas saya sehari-hari agar saya bisa menggunakan waktu dengan baik untuk mengisi waktu belajar saya sehingga saya bisa lebih semangat dalam belajar dan tidak mengabaikan pendidikan saya. Begitu, Bu. Oke, Saya setuju dengan mungkin apa yang ada. dikatakan. Oke, silakan. Silakan Mbak Deborah. Oke, saya ulangi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Dewi tadi. Saya ingin memberikan sedikit saran untuk Mbak Dewi. Mungkin Mbak Dewi mencoba untuk mengurangi kebiasaan malas belajar dengan melakukan aktivitas lainnya seperti membaca buku atau yang lain-lainnya. Karena belajar itu sangat penting bagi kita yang masih menempuh pendidikan ini. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Iya Bu, saya juga setuju dengan Mbak Deborah. Dengan begitu dapat membantu Mbak Dewi untuk lebih semangat dalam belajar. Oke. Iya, betul. Iya, betul sekali Mbak Dewi. Saya juga setuju dengan pendapat dari Mbak Putri dan Mbak Deborah. Jika Mbak Dewi rutin untuk berusaha mengurangi rasa malas untuk belajar, saya yakin Mbak Dewi pasti bisa, akan lebih semangat dalam belajar. Oke, baiklah teman-teman, karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini terkait dengan permasalahan Mbak Dewi yang kita bahas tadi. Jadi menurut Ibu memang sangat sulit untuk membagi waktu antara bekerja dan belajar. Apalagi Mbak Dewi hanya tinggal sendiri bersama omanya. Akan tetapi alangkah baiknya Mbak Dewi itu harus benar-benar serius untuk membagi waktunya sehingga Mbak Dewi juga bisa menggunakan waktu yang sisa untuk belajar dan tidak membuat Mbak Dewi itu merasa malas untuk belajar. Ibu yakin apabila Mbak Dewi memanfaatkan waktunya dengan baik, maka Mbak Dewi juga lebih semangat untuk belajar. Dan di sini juga Mbak Dewi tidak boleh bermalas-malasan untuk belajar. Apabila Mbak Dewi terus bermalas-malasan, akibatnya terlalu capek, maka itu akan menjadi kebiasaan buruk untuk Mbak Dewi dan akan berpengaruh terutama dalam pendidikan Mbak Dewi. Seperti itu ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Dewi setelah kita membahas permasalahannya tadi? Iya, saya merasa senang, Bu, karena saya sudah merasa terbantu dan dapat menyelesaikan masalah yang saya alami akhir-akhir ini, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu Mbak Dewi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pesan atau pesannya setelah melakukan konseling kelompok ini. Saya, Bu, karena masalah yang saya alami sudah dibahas tadi, saya merasa sangat berterima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian semuanya. Oleh karena itu, saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan waktu dengan baik dan membagi waktu antara bekerja dan belajar. Dan juga saya ingin bertanggung jawab terhadap jadwal yang sudah saya buat untuk aktivitas saya sehari-hari, terutama dalam belajar. Kurang lebih seperti itu yang akan saya lakukan untuk meningkatkan semangat belajar terhadap diri saya sendiri. Oke, bagus sekali yang dikatakan Mbak Dewi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pesan maupun kesannya? Iya Bu, saya setuju dengan Mbak Dewi dan saya juga merasa senang Bu karena di sini kita dapat saling bertukar pendapat dan saling memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan salah satu dari teman kita yang telah dibahas tadi. Iya Bu, saya juga setuju dengan Mbak Putri dengan melakukan kegiatan konseling kelompok ini, kita dapat saling bekerja sama dan mencari solusi secara bersama-sama. Oke. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Putri dan Mbak Deborah, Bu. Oke, betul sekali yang dikatakan teman-teman semuanya. Ibu rasa sepertinya teman-teman sudah bisa mengamalkan dari pertemuan kita kali ini ya. Baiklah teman-teman, Ibu rasa waktu kita sudah cukup ya. Kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya. Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman semua dalam melakukan konseling kelompok ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini
dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu juga harap kita semua tetap menjaga kesehatan ya. Untuk itu, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.